Tapi sempat ngeblank. Maksudnya dulu ngalamin nggak pas, wah kenal lagi terus ngeblank. Iya pastilah kalau di pas open mic ya pasti pernah kalau kayak gitu. Nggak kenal ya kayak berpikir wah ini di otak kita lucu banget ternyata pas di bawain gitu kan. Iya sih gue wah ini terlalu seksis gue nih. Terlalu cuma seksis biasanya stereotipnya kalau futsal cowok ya. Iya sih. Poli cewek. Ini terlalu seksis gue berarti nih. Wah dimarahin nih sama feminis gue. Lebay banget ya, kagak lah kali feminis. Tapi serang aja guys ini. Ini baru episode 1. Iya dia otak gue juga gitu, Gitu kan? Ternyata ya lagi. Tapi gue sih ketawa di rumah. Oh iya. Karena aneh banget orang. Iya. Stand up comedian itu kalau lucu harus ya kan. Tapi yang banyak orang awam mungkin nggak tahu, stand up comedian itu harus konsisten untuk lucu. Dan itu tuh butuh effort yang nggak gampang. Bener nggak sih? Nah, buat ngejawab itu dan supaya nggak sotoy, nah kita udah bersama seorang komik yang tergabung di Stand Up Indo Jakarta Selatan, Denny Nugraha. Ya kan? Halo para penonton apa namanya? Penonton apa namanya nih? Nama podcastnya? Kan namanya podcast apa? ABCDE. Oke, berarti sobat alfabet. Sebagai konteks, jadi Denny ini adalah salah satu peserta Liga Stand Up Comedy Moji ya. Yang beberapa waktu lalu tayang di Moji TV gitu kan. Nah, kenapa gue milih dia? Karena Denny ini bisa dibilang hampir semua episode dia main kecuali episode pertama ya. Betul bang. Nah ini kan udah tayang nih sampai final udah tayang nih di Moji nih. Iya. Dan Jaksel juara. Alhamdulillah lah ya. Tapi kalau yang ngikutin mah tau lah, beruntung aja kita. Nggak gitu lah, nggak ada yang namanya keberuntungan di liga betul. Itu tuh kayak Portugal waktu Euro tahun berapa tuh? Ingat gak sih? Oh ya, 2000 berapa sih itu? 2004. Berapa belas gitu ya? Iya. Yang juara kan. Ya pokoknya Ronaldo cedera ya kalau nggak salah. Pas final ya. Iya. Nah itu kayak gitu tuh. Itu kan nggak ada sangka-sangka tuh. Yang karena finalnya lawan Prancis menang dulu kan. Orang mikirnya Prancis. Jadi Prancisnya Bekasi nih ya. Ya mungkin kalau ibarat Euro itu kali ya. Iya, ibarat Euro itu lah. Ibarat Euro itu kali. Nah, selamat dulu ya karena udah Siap. juara. Selamat juga bang, kita kan bertemu kemarin di final bersama Amsel. Tapi gua kan nggak main ya kan. Nggak Ya kan mungkin. tetep lah. Nggak mungkin gua diturunin. Bang Rama ini bisa banget merendahnya. Padahal dia sekali tampil di Moji langsung MVP. Ya. Itu baru keberuntungan. Keberuntungan pemula itu baru tuh. Ya kan? Nah, kita nah sebelum lebih jauh nih ke entah gua aja yang emang kurang pengetahuan atau apa ya. Tapi sih gua ngerasa sebelum di Moji lo tuh nggak terkenal. Bisa dibilang kayak gitu. Betul, Bang. Walaupun lo juara 1 jas merah 5 ya. Ya. Jas merah itu kompetisi internalnya Jakarta Selatan. Kepanjangannya Jakarta Selatan mencari juara hahaha. Karena Moji bisa dibilang lu mulai dilihat sama orang nih. Ini kita dari yang tadi yang nggak tahu Denny, tiba-tiba sekarang jadi tahu ada orang namanya Denny karena dia tampil konsisten gitu. Dibilang lucu banget juga. Maksudnya pecah banget enggak, tapi juga ngebom juga enggak gitu. Jadi aman-aman aja gitu kan. Nah, lu sendiri waktu inilah paling nggak waktu habis menang jas merah 5, lu menganggap diri lu tuh sebenarnya lagi ada di fase apa sih kalau di stand up? Oke. Tapi sebentar bang ya sebelum lanjut mau disclaimer dulu nih. Soalnya Bang Rama bahasanya konsisten buat lucu. Enggak guys, jangan kayak terlalu berat gitu gua. Oke. Oke, gini deh. Kalau kita ganti bukan konsisten lucu ya, tapi konsisten secara umum aja lah. Oke. Tampil baik gitu aja lah. Karena takutnya kayak berat banget siapa gua gitu. Dari awal disclaimernya konsisten itu. Orang kan mikirnya wah siapa nih Rige ya. Ini cuma tampil di Moji doang. Iya sih. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, tadi jawab bang yang setelah jas merah itu ya. Sebenarnya lagi ada di fase, merasa lagi ada di fase apa sih saat itu? Sebenarnya sih karena gue mungkin jadi sedikit cerita aja kali ya. Karena gue juga stand up sekarang tuh menjalaninya ngerasanya kayak hobi aja sih. Karena nggak menjadikan stand up sebagai karir utama. Karena pun di Jakarta ini tuh kerja kan yang utamanya tuh. Nah ya stand up tuh ngejalin aja. Dan ketika gabungnya Jaksel karena kebetulan pas kerja di Jakarta kantor tuh dan kosan di daerah Jaksel. Makanya gabung ke Jaksel lah. Kebetulan pas berapa bulan masuk Jaksel ada kompetisi jas merah ikut aja gitu. Alhamdulillah ternyata dapat juara gitu. Nah kalau nganggapnya gimana? Karena mungkin ilmu-ilmu dari komunitas sebelumnya juga gitu ya. Jadi ya gue juga bawain pas di jas merah tuh
nggak yang anak baru juga sih ngerasanya. Karena kan mungkin ada ilmu-ilmunya di sebelumnya, punya beberapa tabungan materi, dan mungkin itu membantu bisa kemarin mungkin alhamdulillahnya juara. Karena mungkin kalau ini lihat juga anak-anak jas merah yang kemarin season 5 tuh banyaknya juga yang lebih baru dibanding gue stand up-nya. Nah mungkin salah satu bisa jadi juara karena mungkin pengalaman gue lebih banyak aja lah, dikit dibanding yang lain lah. Mungkin itu sih ngerasanya kayaknya ya, kayaknya. Artinya waktu ikut jas merah itu bukan dalam kondisi kosong ya? Ya betul. Udah, maksudnya sebelumnya udah ada di komunitas stand up Indo Bandung kan? Ya seperti kalau lama di Bandung, tempat juga sebelumnya kerja di Jaksel tuh, sempat ke Balikpapan juga. Sebelum kerja di Jaksel? Iya. Di Balikpapan berapa lama? Sebenarnya cuma 4 bulan aja, tapi anak-anak di sana, jadi gue udah masuk juga ke komunitas sana, ikut juga di sana gitu. Tapi sekarang masih ada di grup mereka semua tuh? Masih. Gue masuk 3 grup stand up Indo. 3 grup komunitas. Masih nerima tuh ya gosip-gosip Bandung, Balikpapan? Iya masih. Tapi jangan ditanya di sini ya. Oh iya jangan. Enggak. Balikpapan siapa ya ininya? Sorry ini. Ini Pak Gamayal. Oh, dia masih di sana tinggal ya? Masih di sana. Oh keren. Dan waktu di sana open mic sering ketemu dong berarti? Sering ketemu. Malah anak-anak kalau di Balikpapan tuh nongkrongnya juga seringnya di rumahnya Mas G, kita nyebutnya Mas G, Pak Gamayal tuh Mas G. Jadi kombut sama dia. Kombut apa bikin konten tuh anak-anak tuh di sana. Oke. Jadi ya dapat ilmunya banyak juga sih. Jadi ya ngambil buat di Bandung lama, di Balikpapan juga dapat ilmu juga. Tentu di Jaksel juga paling jas merah, ada mentoring apa sebagainya. Nah, makin nambah lagi di ilmunya mungkin itulah kayaknya ya. Jadi privilege juga sebenarnya ya pindah-pindah komunitas itu ya. Semakin memperkaya ilmu ya. Ya bisa jadi kayak gitu juga ya. Dan jadi unik nggak sih? Jadi unik ya karena lihat audiensnya mungkin beda tuh. Kayak di Pulau Jawa kemarin sama di Kalimantan tuh gimana? Ya mungkin ada agak beda sedikit kayak pembahasan yang lokal itu apa dan sebagainya. Gitu sama sih. ini juga kan, sorry ya kalau saya tahu ya. Dan maksudnya kan kayak misalnya ada stereotip ya, misalnya kayak anak stand up Indo Bogor itu wah penulisan banget, misalnya gitu kan kayak. Iya. Terus ada yang misalnya kayak Depok lah, wah absurd gitu kan. Ya, Nah, ini kan karena mainnya udah kemana-mana, jadi udah nggak kebaca nih. Bisa nggak sih kayak gitu bisa dibilang? Kayaknya mungkin secara nggak langsung gitu kali emang. Gue kayak mungkin beberapa ilmu dari ini nggak kerasa akhirnya kepake juga gitu gaya komedi dari siapa yang pernah gue lihat mungkin kayaknya iya sih. Tapi kemarin inget gak waktu di Moji tuh lo dibilang gayanya mirip Beller? Wah itu juga jujur kaget sih. karena nggak pernah influence dari Beller, nggak ngerasa? Pernah, maksudnya kalau ilmunya jujur pernah dapat dari Bang Dani Beller tuh. Pernah Kang Dani Beller tuh lagi main ke Bandung, terus abis itu kita ada sharing. Nah gue dapat ilmu yang sampai sekarang keinget tuh dari dia adalah tentang teori kalau punchline itu adalah pemataan asumsi. Nah itu sih memang kepake tuh ilmu itu sampai sekarang jujur gue nggak bohong tuh. Iya. Nah cuman kalau ngerasa kayak ngikutin beliau gitu ya, sebenarnya nggak ada niat buat ilmu, cuman nggak nyangka aja kemarin dapat mungkin komennya Pak Ajis ya yang bilang gitu kan. Kan Pak Ajis juga detail sih orangnya sebenarnya. Nah tapi bener tuh soal muatan asumsi itu gue setuju. Dan emang di bagian itunya kayaknya yang dilihat sama Pak Ajis. Nih contoh ya. Materi lo yang apa gini deh, nggak usah ke materi lo deh. Gue tuh selalu merasa Denny ini kekuatannya tuh kayak kenapa mirip Dani Beller tuh setupnya itu mengarahkan orang ke suatu ekspektasi kan. Ada ekspektasi tertentu. Pas iya mungkin emang ketebak sih, tapi cuman dipatahin dikit tek. Nah itu tuh udah jadi lucu ya kan, udah kaget. Contoh yang materi dari barang ini deh, yang ketawa, yang emoji ketawa, tahu ingat gak sih? Emoji ketawa. Ya. Kan kita udah tahu sebenarnya. Lupa nih pokoknya tentang WhatsApp grup ibunya bagaimana gitu. Nah, terus emoji ketawa, terus sama dibilang yang miring. Nah, itu kan lucu banget itu. Oh iya. Sebenarnya walaupun cuma segitu doang, tapi cuman dibelokin dikit gitu. Ya sih karena orang nggak nyangka ke situ. Nggak nyangka ke situ. Ada gue catat tuh materi lu yang mana yang kayak gitu ya? Gue nggak nyatet ternyata. lupa itu bu yang lain sih. Nah jadi udah berapa lama tuh sebenarnya lo stand up? Dari yang Bandung, Balikpapan? Kalau awal pertama kali open mic berarti 2020. Sekitar 5 tahun lah berarti. Bulan? September. Oh udah pandemi tuh? Iya lagi pandemi. Jadi pandemi agak reda sedikit, ada mulai lagi open mic langsung ikutan. Waktu di Bandung? Di Bandung. Langsung datang langsung open mic? Apa cuma nonton? Oh datang, langsung daftar open mic. Buset. Berarti emang udah ada keinginan ya?
Oke, jadi mungkin disclaimer aja kali Bang. Karena dulu tuh Bang, kalau buat open mic yang komunitas pertama kali 2020. Cuman dulu tuh SMA itu pernah nyoba stand up juga. Oh. Jadi kalau buat stand up pertama kalinya sebenarnya 2015 berarti, tapi belum komunitas. Di Karena sekolah? di sekolah dan pernah ikut lomba juga sekali. Di sekolah? Antar pelajar gitu. Gila, berarti emang udah punya cita-cita jadi pelawak dari sekolah? Enggak lah kalau cita-cita ya kan. Kalau cita-cita enggak ya. Karena dulu dari zaman SMP tuh sama SMA tuh sering nontonin Suci apa dan ngerasa kayaknya aso ini kayak asik sih gitu. Tuh ya. Suci 5 tuh ya. Enggak, dari kalau nonton udah dari Suci 3. Wah, dari Suci 3. Nah, buat nyoba-nyoba ya sekitar pas Suci 5 tuh berarti. Suci 3. Iya. Berarti lu sekarang sorry ya, agak nanya umur ya. Lu umur 27? 26. Bener. Ini nih fenomenanya mirip-mirip sama kalau di komunitas gua kayak Dipa tuh. Oh. Si Dipa juga umuran gua, Bang. Sumuran, agak deket umurnya. Dia juga ngaku, gua tuh udah cita-cita jadi pelawak dari kecil, gua dari SD dia katanya. Keren. Bisa ya ada orang cita-cita pelawak ya? Iya, bisa ya ada orang cita-cita jadi pelawak ya. Keren loh. Tapi ya berarti dia termasuk yang menjalani ininya ya, cita-citanya ya sampai sekarang loh. Iya tetap menekuni ya. Tapi kalau Bang Dipa tuh kagak kerja emang dia, cuma fokus stand up doang. Jadi gue gosipin orang. Jadi gue juga nonton kan YouTube lo yang ini jadi special performance kemarin nih, yang Bandung nih. Nah itu juga sebenarnya nggak tahu nih anak-anak tuh tiba-tiba aja namainnya itu. Jujur kayak merasa berat tuh kenapa special performance tuh. Harusnya biasanya apa? Enggak, jadi kebetulan kemarin tuh di Bandung tuh ada kompetisi internal. Judulnya Sok Suci namanya. Iya, yang kelima juga tuh. Betul ya, season 5. Nah gue lagi pulang ke Bandung aja, pengen open mic. Sumpah Bang, pengen open mic karena dari itu tuh seminggu atau 2 minggu lagi tuh stepping pertama Moji apa. Oh. Nah gue mau open mic aja ikut di Bandung. Oh jadi tuh materi yang mau disiapin buat Moji? Iya, gue pertama kali berarti gue tuh episode 3 berarti. Gue materi ya. Oh iya benar-benar. Sama kok materi, cuma ada beda dikit aja. Iya ada beda dikit. Ada yang agak lokal ya, ada yang bahasa agak lokal di situ. Nah di itu niatnya open mic aja, nggak taunya karena berbarengan sama pre-show-nya itu tiba-tiba dimasuk katanya anak-anak ntar dimasukin ke YouTube ya udah boleh deh gitu. Karena gue pas itu juga ngerasa lumayan oke lah penampilannya. Dijudulinnya special performance, berat banget ini. Cuma Bang niatnya open mic aja itu. Tanpa persetujuan tuh ya pakai judulin itu aja. Iya tiba-tiba namanya special performance, baru gue lihat open mic aja itu. Tapi sebenarnya siapa malam itu special performance-nya? Nggak ada? Sebenarnya yang udah disiapinnya tuh Teguh Bekasi. Karena Teguh itu datang dia tapi? Datang kan setelah gue nampil Bang. Ada juga videonya Teguh. Nah Teguh tuh juara Sok Suci season 4 di Bandung. Tadi dulu. Oh dia tuh dari Bandung? Dia tuh kuliah di UIN Bandung. Ikut Sok Suci season 4 juara 1. Abis itu ikut lagi yang di Bekasi juara 1 lagi. Dia juara 1 waktu di Sok Suci? Sok Suci juara 1. Di Bekasi ikut lagi? BKSC juara 1 lagi. Brengsek, pantesan sebagus itu ya? Iya, memang dia keren banget Bang. Iya, keren. Gue soalnya ya gitu banyak komik yang baru gue lihat ya di Moji gitu, dan makanya gue tuh seneng datang ke Moji, terutama secara langsung datang ya, nontonin karena banyak yang bisa gue pelajarin gitu loh, ilmu banget. Gue juga ngerasa gitu sih. Iya kan? Lu juga ngerasa gitu kan? Iya, karena ngeliat kayak unik-unik banyak yang ternyata senior-senior yang belum pernah kelihatan atau sebelumnya di TV, wah ternyata ada yang pada keren-keren begini gitu sih. Bahkan Alia bahkan gitu, gue ngeliat waktu pertama, wah gila, ada komik cewek sebagus ini gitu. Delivery-nya aja nih? Ya enggak, banyak. Itu kan baru satu. Delivery, penulisan, gitu-gitu. Ya, panselnya juga. Dan itu yang dibikin kaget, waktu dia bilang dia tuh baru gabung 2 tahun. Maksudnya baru gabung. Oh iya? Dia bilang gitu. Dan itu kan gue tanya lagi tuh pas di luar. Beneran baru 2 tahun? Iya. Terus gue langsung jadi langsung minder gue. Kayak orang 2 tahun udah sebagus ini ya? Iya, gue udah mau 3 tahun, tapi masih jelek aja gue bilang. Ya apalagi gue kali Bang. Alah. Enggak lah. Bang Ramani suka merendah, kayak ke gue penampilan paling banyak, padahal dia sekali nampil MVP. Gila nih emang nih Bang Ramani. Gini, coba misalnya gue tampil sebanyak lo nih, misal ya. Satu MVP, bisa jadi yang berikutnya yang lain ada yang ngebom, ada yang ngeblank, bisa jadi tuh gue.
Bisa, tapi kan lo sepanjang itu nggak pernah ngebom. Kalau ya Ngeblank nggak ada. Ya kan? sebenarnya ada bang kalau ngeblank. Cuman Hampir. nggak, ya kayak dikit-dikit doang gitu. Dan mungkin karena beberapa gue juga ngerasa berapa kali ngeluarin bom strike karena mungkin belibet kali Iya. sama ngeblank dikit. Gue menyadari sih beberapa bom strike Iya. itu. Atau bukan itu yang lo maksud ya? Ntar deh, gue bahas juga itu deh. Nah, gini. Lo kan tadi waktu lo bilang tadi waktu di presionya Sosuci yang 5 itu, Oh ya. lo tampil buat latihan kan? Nah, maksud gue waktu lo malam itu latihan, berarti kan di Jaksel nih emang udah ditentuin kan lo masuk di line up kan? Ya udah. Udah. Oh, udah ada jadwal, udah ada plot. Lo nanti main di episode 3 ya, gitu udah ada tuh. Oh ya udah. Oh, udah. Karena kan Jaksel tuh salah satu komunitas yang main di ini mungkin karena orang nggak tahu ya. Karena ada episode dummy tuh. Oh, tahu. Tangsel juga ikut kan? Ikut. Nah Ada itu pilot, gua kan yang pas pilot tuh ikut juga. Nah udah nentuin kayak nanti siapa. Nah gue juga udah kepilih buat anak apa dari komunitas. Ntar mainnya di Moji gitu. Dan memang waktu itu tadinya mau main di episode awal tapi katanya ntar aja pas yang penampilan match kedua aja gitu. Udah gitu. Kenapa sempat diatur lo nggak usah main dulu di pertama? Enggak, waktu itu bot tuh mau main. Kan kapten ini bot tuh pengatur strategi, Bang. Oke. Jadi buat nentuin line up-nya tampil apa. Nah, gua mah ikut aja. Tapi jujur nih, kalau misalnya di episode 1 menang, gue tuh main aja nggak di episode 2. Yang lo tahu? Nggak tahu ya kalau itu ya. Gue tuh kayak berpikir jangan-jangan gue tuh nggak main aja karena trauma deh. Malah jadi ngomongin bot. Ini keresahan gue aja sih. Tapi kayaknya iya ada dia gitu. Iya kan? Habis nggak main-main anjir. Cuma sekali doang gitu. Nah, gua nggak mau berini dah, mau ngomongin iya, dah. skip, nggak usah bahas Botu. Tapi perkara lo main dari 2, 3, 4, 5, 6 sampai final, itu emang juga ditentuin dari awal? Nah itu nggak juga Bang. Jadi karena kalau gua dengar kan katanya kalau komunitas lain tuh kayak udah ngeplot kan yang main siapa yang kayak Tangsel gitu juga kan. Iya, benar. Jaksel tuh enggak Bang. Kita tuh masih bingung kayak minggu ini siapa, bahkan kita tuh beberapa minggu itu ada yang kayak ada misalnya yang ready nih anak-anak tuh misalnya ada 5 orang. Nah kayak kita ke open mic bareng-bareng tuh. Seringnya kalau nggak ada open mic Jaksel, kita Seninnya ke open mic Jakpus. Open mic nih. Nah siapa yang paling oke di situ? Jadi kayak audisi. Iya, kita bahkan masih kayak gitu loh. Setiap minggu. Gue sempet lihat tuh. Iya kan lu sempet ada kan di open mic yang Jakpus kan. Ada siapa ya waktu itu? Gua. Lu datang emang? Ada. Oh iya. Ada. Terus siapa lagi? Fauzi kalau nggak salah. Fauzi? Iya Fauzi. Fauzi emang datang juga ya? Ada. Soalnya kan yang main match dapat tuh ada gua juga ada Fauzi. Iya benar. Iya sih. Nah itu jadi ada sempat beberapa minggu tuh ya ada audisi tuh karena masih bingung siapa nih yang bakal turun gitu. Jaksel tuh sampai gitu Bang. Iya. Bagus sih malah sebenarnya ya, lebih fair nggak sih kayak gitu? Atau malah lebih ribet? Sebenarnya ribet karena nggak ada lagi orangnya kali. Iya sih. Jadi bingung siapa nih yang ready nih buat ini, apalagi buat masuk tema tuh. Tapi Tangsel juga nggak yang saklek kayak udah ditentuin terus begitu harus begitu, enggak sebenarnya juga. Oh, di tengah-tengah ada yang diganti. Ada pergantian yang responsif aja. Karena panik misalnya kalah lagi gitu. Terus mulai lah kaptennya si Rido kan. Udah nggak bisa nih gitu. Ada, makanya akhirnya orang-orang kayak gue tuh turunnya pas sudah aman. Oh, tadinya berarti sempet lu tuh mau di tengah-tengah tuh tadinya? Ada di battle apa kita sebutnya? Match lah ya. Iya, di match yang kelima sebenarnya ada tuh gua Taki, Yakob berarti enggak. Yakobus. Iya, berarti yang lawan Jaksel dong. Iya. Gua Yakobus, Akmal. Iya. Kalau nggak salah tuh. Cuman jadinya Taki ya. Jadi Taki. Karena gua gini, selain gue emang sakit ya, ini gue bukan alasan nih. Iya, aman Bang. Kenapa jadi gue tuh asli, gue tuh sakit karena yang minggu sebelumnya, gue tuh datang ke Moji pakai celana pendek. Tolol banget sih gue kayak, gue pengen santai gitu. Tapi malah jadi sakit. Oh gitu? Kan pulang udah jalan panjang kan tuh. Oh iya. Naik motor, udah masuk angin. Cuman gue nyiapin materi, kan tema olahraga ya, kalau nggak salah. Nulis. Ridho nanya tuh, gimana Bang? Ada materi kuat nggak? Ya gue nulis gitu. Tapi gue belum sembuh nih gitu. Dia nanya waktu itu udah menjelang weekend lah. Jadi kagak sesuai ya, materi kuat lu nya sakit ya?
Enggak, sebenarnya gue juga nggak yakin, nggak kuat-kuat amat. Ini materi yang gue tulis tuh pernah ada di gue bawain di Tangsel Kombat kemarin. Iya kan kemarin udah juara 3 ya? Iya kan, yang season terakhir tuh. Iya, tema olahraga. Cuman kan beda banget. Itu bener-bener gue main sulap lah. Yang olahraga itu gue main sulap ya tanda kutip. Tapi kan nggak mungkin gue main sulap gitu. Keren lah itu kalau ada beda jadinya. Meta soalnya. Oh meta Metanya kompetisi. Meta kompetisi. Jadi kayak ya gitu deh, sulap. Nah gue lolos gara-gara di closingnya sulapnya works gitu aja. Kayak wah gitu, kaget doang nonton. Nah anyway gitu, pokoknya gue harusnya di situ. Cuman karena pertama gue sakit, kedua gue aja kayak gitu benar-benar nanya, yakin gak lo? Karena dia juga pokoknya harus yang yakin. Tapi kan tetap aja ternyata enggak. Kalah kan. Karena nggak ada lu bang. Kayaknya kalau ada lu, Jaksel kalah kali kayaknya. Udah lah. Pokoknya emang lagi. Tapi emang udah jalannya kemarin. Kalau mungkin kalau Bang Rama tampil di hari itu mungkin belum tentu MVP guys. Iya kak. Karena udah bener kemarin lu jadi dapat momennya tuh. Iya. Jadi bisa dibilang lo tuh akhirnya diturunin terus dari 2 sampai terakhir karena lo dapat kepercayaan ya dari Botu ya. Ya yang khususnya Botu ya kapten ya, karena ya kemarin tuh pas awal kompetisi kalau di Jaksel tuh yang paling banyak ngaturnya ya dia gitu. Tapi sempat terungkap nggak dari mulut Botu kayak Denny aja deh karena titik gitu, karena apa gitu? Karena konsisten gitu, bener nggak sih konsisten? Dia pernah bilang. Kalau obrolan ke anak-anak nggak ada. Kalau ngobrol ke gue ya itu bang, karena mungkin sebenarnya kurang lebihnya konteksnya sama yang lo obrolin. Cuman ini adalah kayaknya kalau orang-orang komunitas lain ngelihat gue tuh mungkin dalam tanda kutip bukan ancaman gitu penampilannya. Karena kayaknya nggak pernah ada yang anggap wah ada ini nih, kecuali kan kalau lihat Andre, lihat Harry itu misalnya kayak wah nurunin Andre nih, Harry nih gitu. Nah kalau gue tuh diturunin ya udah orang ya udahlah gitu. Tapi mungkin anak-anak juga mungkin guanya juga karena nilainya aman jadi seenggaknya ibaratnya buat ngamanin poin aja gitu. Karena gue ya tadi bener bang nggak pernah ngerasa yang lu bilang pecah banget nggak pernah. Ya mungkin ngebom juga alhamdulillah pernah juga. Ya itu kali jadi alasan dia diturunin tuh terus tampil nilai aja kali kasarnya. biar aman ya. Biar aman cara nilainya kali. Tapi lu sendiri ngerasa ada ini nggak ada tekanan nggak ketika lu terus yang ditampilin? Kalau di 3 minggu awal ya. Karena jujur Jaksel kan paling bawah tuh. Pas masih kalah-kalah terus tuh kerasa beban tuh karena ya gara-gara ada gua kalah mulu kali ya gitu. Sempat ada pikiran begitu? Ada Bang, karena tapi pas sudah sempat menang, udahlah pede gitu. Pede itu. Oke. Dan itu berarti total berapa penampilan lo ya? 8 berarti kalau sampai final. 8 ya? 8. Berarti kan ada 8 materi ya? Iya, 8 materi. Itu semua baru atau kayak materi lama lo rewrite? Kayaknya porsinya mungkin hampir 50-50 lah. Jadi tabungan materi lama, ada yang baru juga nulis. Jadi ya senang juga sebenarnya ada kompetisi kayak gini tuh, nambah juga gue nulis ya, ada semangat nulis ya nggak sih bang? Iya benar. Gue tuh ngerasa kayak pas kompetisi internal tuh jadi kita ada motivasi buat nulis dibanding kalau nggak ada motivasi kadang males buat nulis lah. Open mic doang. Kalau gue ya ngerasa gitu ya. Iya sih sama sih gue juga. Bener. Jadi mungkin porsinya setengah-setengah kali yang baru sama yang lama gitu. Nah, tapi yang soal tadi ya, kalau bilang yang gue bilang pecah banget enggak, ngebom juga enggak, tapi aman aja. Itu kan bisa dibilang sebenarnya juga berlandaskan dari mental lo kan, dari mental lo juga gitu, mental lo di panggung. Karena gini deh, terlalu pecah enggak, ngebom enggak, artinya kan tipis nih. Maksudnya kadang ada yang tipis kan. Iya. Nah, nggak semua komik tuh bisa menghadapi, wah tipis lagi, tapi lu bisa tetap jalan terus. Dan ada beberapa emang yang gue perhatiin kayak gitu kan, bahkan ada yang nggak kena, yang kayak, tapi lu tuh maju aja terus. Gitu. Nah itu lu apa sih, lu ada kiat nggak sih gimana cara lu kayak gitu tuh? Apa ya? Karena udah ngerasain ini kali bang, dulu sering ngebom kali. Waktu masih di komunitas, ya dulu awal-awal stand up kali bang. Karena ya gue juga nggak yang apa ya, di komunitas ngerasanya
nggak yang langsung mungkin dapat lucunya gitu. Kok open mic tuh stand up tuh. Jadi mungkin ngerasain kayak udah pernah ngerasain kayak kalau bikin punchline orang gak ketawa. Jadi mungkin gara-gara kelatihnya ya tetap lagi open mic lagi sih. Iya. Karena pas udah sering mungkin beberapa kali ya sering lah dapetin punchline kita nggak worse gitu. Nggak ini sikapnya jadi ya udahlah fokus materi lagi aja lanjut. Mungkin karena itu aja kali Bang. Tapi emang dari dulu lo begitu? Mentalnya emang kayak gitu? Ya kalau awal-awal enggak lah Bang. Kalau awal-awal pasti ngerasain nggak kena lagi. Terus jadinya? Akhirnya kan kayak kenapa nih nggak kena? Akhirnya ya udahlah. Tapi sempat ngeblank. Maksudnya dulu ngalamin nggak pas, kena lagi terus ngeblank. Iya pastilah kalau di pas open mic ya pasti pernah kalau kayak gitu. Nggak kenal lah kayak berpikir wah ini di otak kita lucu banget ternyata pas di bawain nguk gitu. Gitu ya? Iya. Nah, mungkin karena itu sih kayaknya. Berarti itulah ya gunanya rajin-rajin latihan ya. Ya betul. Jadi kita bisa menghadapi atau merespon situasi kayak gitu ya, tahu ya caranya gimana. Dan lu juga ada beberapa yang lo antisipasi pakai bomb slide kan sebenarnya kan? Iya, ada beberapa kali itu. Tapi bomb slide tuh bukan sesuatu yang lo siapin kan? Cuma kayak ya udah, emang udah karena udah terlatih. Ketika ngebom lo harus lo harus respon, ya keluar begitu aja kan akhirnya. Iya, refleks lah kayak refleks ya. Artinya emang lu sebenarnya emang bisa dibilang jam terbang udah tinggi kalau udah kayak gitu. Nah kalau kayak gua tuh kayak gitu mungkin udah kayak apa ya gitu. Makanya alhamdulillahnya tuh kemarin tuh penampilan gua ya semuanya work, semuanya kena. Coba kalau ada yang ngerti lah guys maksudnya apa kan? Maksudnya kayak ke gua kan, gua jam terbangnya ini padahal dia bilang ala gua sih kena semua ya. Itu sebenarnya itu. Bisa aja dia nih caranya nih, keren nih Bang Rama nih. Nggak kelihatan nyombongnya gitu. Itu namanya humble break ya. humble break. Keren loh. Ke gua kan kayak kalau udah nggak kena, pasti aja kalau gua sih work semua. Kayak di dunia itu kan ada ibaratnya contoh baik, contoh buruk. Nah langsung contoh buruknya ke gua, contoh baiknya dia langsung gitu. Iya sih. Nah, tampil tiap minggu nih, lo kan bisa dibilang tiap minggu tampil. Ada nggak situasi yang sebenarnya nggak ideal nih, yang bikin lo kayak, aduh, kayaknya gue nggak bisa tampil deh. Entah misalnya kayak sakit atau apa gitu, ada nggak? Ada Bang, beberapa pas ini tuh, gue tuh ngerasa yang nggak maksimal tuh, yang match berapa ya? 6 tuh, yang lawan apa ya? Match juga tuh lawan Jaktim kalau nggak salah. Oh Jaktim. Iya, gue tuh ngerasa gak maksimal tuh di situ karena kayak ya alasan sebenarnya nggak perlu jadi alasan sih. Tapi kalau gue sih ngerti jadi alasan gue adalah lagi hektik kerjaan juga tuh di situ apa kayak nggak fit gitu. Itu sama jujur sebenarnya pas waktu grand final juga sama tuh Bang sebenarnya. Waktu grand final? Iya, gue tuh ngerasanya lagi karena materinya baru dan ini juga Bang. Kan gue tuh cuma main di semifinal. Jaksel itu kemarin itu ngeplotnya udahlah kita persiapin buat line up juara 3 perbuatan juara 3 juara 4. Kita gak ada pikiran final loh. Iya. Jadi gak ada materi sebenarnya. Iya, karena gue tuh gak akan turun di grand final. Dan pun jadi akhirnya gue gak ngambil cuti gitu. Di hari itu. Karena masuk final anak-anak kayak ya udahlah lu main lah, karena ibaratnya anak-anak bilangnya mungkin ke final juga karena gue sering main. Ya udahlah gue juga nggak mau ngelewatin kesempatan itu. Salahnya gue hampir gambling tuh, bertaruh tuh. Iya. Materinya baru bikin, gue posisinya kurang istirahat. Sebenarnya pas grand final tuh. Iya. Berarti ya adalah 2 minggu tuh yang posisinya gue kayak ngerasa nggak maksimal. Nggak ideal ya situasinya ya. Tapi nggak kelihatan sih sebenarnya. Atau lo menurut lo kelihatan sebenarnya? Kalau gue pribadi ngerasa nah, ya? Mungkin nggak tahu ya kalau di sisi penonton. Materi mana sih kalau boleh ingetin lagi? Berarti soalnya ada tuh Bang, gue tuh ngerasanya kan gue selalu kayak nontoninnya tuh adalah komentar kan, juri tuh. Nah kok gue dapet komentar yang ya ibaratnya jelek gitu ya. Ya itu pas yang match itu tuh, yang lawan Jaktim tuh berarti tema apa ya waktu itu tuh? Anak-anak? Bukan. Keluarga kalau nggak salah. Oh keluarga. Iya keluarga. Iya. Pokoknya kayak emang lagi kelihatan lah, gue aja ngerasa tuh kurang enak tuh di situ. Meskipun emang jokesnya ada yang kena pada temen juga, cuman kayaknya share delivery-nya kurang enak. Kayak yang gini ya, yang gini ya, yang beatnya gini ya. Keluarga gue poli banget. Ya gitu nggak sih? Oh nggak, itu yang tema olahraga. Nah dikasih tema, tema keluarga. Gue udah bahas
Kemarin-kemarin tentang dibahas. keluarga, sekarang baru keluar tema keluarga. Gitu. Empat episode kemarin gue bahas tema Iya, keluarga. keluarga sekarang baru keluar gitu. Padahal pas tema olahraga gue bilang keluarga gue olahraga banget. Masa Iya. sekarang keluarga banget Iya, gitu. kan nggak banget gitu. Iya. Lu kan nggak banget kan materinya. Sebenarnya iya bener. Iya. Terus gue bilang gini, masa gue bahas Indosiar? Moji. Iya. Moji mah Moji mah keluarga keluarga Indonesia. Indosiar. Iya, itu bagus sih sebenarnya. Nah itu mungkin yang kayak gitu-gitu juga dinilai sama Pak Ajis Dani Beller nggak sih? Nggak tahu ya bang ya. Gue jadi kadang sih sebenarnya kayak nggak nyangka aja wah kenapa di iniinnya sama beliau, tapi seneng sih karena Seneng udah disamakan ya. sama ada di Beller terkenal dengan penulisannya kayak Sama idola ya. seneng. Kalau di ibaratnya ada jadi ada motivasi lah buat memperbaiki lagi tulisan. Iya. Gitu sih. Bang. Nah, tadi sebelum masuk ke tapi ini dulu deh. Materi dulu nih. Kalau gue perhatiin kan itu tadi keluarga ya. Mayoritas keluarga nih bisa dibilang. Ya, bahas keluarga. Lo ngebahas keluarga. Kenapa sih? Kenapa sih lo memilih membahas keluarga sebenarnya? Karena mungkin apa ya bang? Kalau gue kan teori yang dapat mungkin dari selama di komunitas itu kan pasti sama kali bang ya. Setiap tuh bahas yang paling dekat dulu gitu. Nah gue ngerasa yang paling dekat tuh ya buat dibahas itu dan unik untuk dibahas menurut gue ya. Unik buat dibahas karena kayak secara hal lain kan orang kan banyak yang self deprecating, bahas tentang dirinya atau tentang profesinya. Nah gue ngerasanya di diri gue nggak ada yang menarik untuk dibahas secara fisik ataupun mental atau apapun itu. Kerjaan juga nggak unik untuk dibahas. Nah gue mikir akhirnya kalau di keluarga memang ada kayak wah ini gue keresahan aja pengen ngobrolin gitu. Akhirnya yang dipilih itulah. Tapi semua yang lo ceritain itu emang real kayak gitu atau sebagian bohong? Kalau cerita-cerita utamanya tuh benar, tapi ya biasalah kalau punchline-punchline-nya ada yang hiperbola, ya kita kan lawak-lawak. Iya. Kayak misalnya lo cerita tentang adik lo. Ya. Adik lo atlet. Atlet voli benar. Betul dia. Benar. Ada dua adik berarti. Yang satu voli, yang satu futsal, benar. Betul tuh. Benar. Berarti yang satu atau dua-duanya cowok? Satu cewek yang paling kecil. Yang voli. Yang voli yang cowok, yang cewek futsal. Loh, terbalik ya? Enggak lah, kan boleh lah, cewek mau main futsal juga boleh. Iya sih, wah ini terlalu seksis gue nih. Terlalu cuman seksis biasanya gue. stereotipnya kalau futsal cowok ya? Iya sih. voli cewek. Ini terlalu seksis gue berarti nih. Wah dimarahin nih sama feminis gue. Lebay banget ya, kagak lah kali feminis. Tapi serang aja guys ini. Ini baru episode 1. Terus, sorry, lo kan cerita juga soal bokap stroke ya? Iya. Berarti tuh udah lama ya bokap stroke ya? Nah kalau bokap tuh stroke baru dari 2023 juga. Baru. Sampai sekarang ya. Masih sampai sekarang ya? Tapi kondisi sekarang? Stroke. Stroke-nya tuh yang gimana sih? Yang nggak bisa ngomong? Iya kalau sekarang ya nggak bisa ngomong sekarang. Nggak bisa ya berkata-kata nggak bisa. Tapi kalau ininya beliau itu stroke-nya sebelah gitu. Sebelah. Makanya lo ada beat gitu kan? Iya, jadi sebelah kanan nggak? Ya sebelah kanan bapak gue tuh jadi stroke sebelah kanannya stroke, nah sebelah kirinya McGregor. Iya. Tapi ini sorry nih, gue bukan mau mengkritisi ya. Iya. Tapi maksud gue, ini kalau versi gue nih, kalau gue yang nulis ya, Iya. kayaknya gue bakal bilang gini deh, bapak gue stroke itu yang bikin dia nggak bisa gerak. Iya. Ya. Jadi yang kanannya bisa gerak. Nah, yang kirinya McGregor. Kalau gue kayaknya gitu deh. Maksudnya nggak tahu malah jadi aneh sih. Jadi jangan. Karena gue mikirnya itu mata asumsinya kan orang masih mikir kan stroke sebelah nih, sebelah kanan stroke, sebelah kirinya normal tuh. Iya. Nah gue kan secara teori mikirnya gitu aja. Nah gue patahinnya. Nah itu yang tuh, aneh iya tuh. bener. Yang kayak gitu itu, yang Dani Beller tuh. Iya kali ya. Gue nggak mau mengklaim diri sendiri. Iya. Soalnya bokap gue juga almarhum juga stroke. Oh iya bang. Iya, meninggal 2000. Sama berarti kita. 2023, tapi dia nggak lama dia mah. Cepet banget dia. Mungkin karena dari kena stroke-nya. dari stroke cuma berapa bulan? 2-3 bulan lah, habis itu nggak ada. Jadi kayak nggak gimana ya? Ya udah, dari tadi kita ngeliat di jalan, terus tiba-tiba jatuh, terus nggak bisa ngomong, Iya. tahu-tahu udah nggak ada, gitu aja.
sorry bang, bokap lu struknya total semua atau sebelah juga apa gimana? Enggak, dia nggak sebelah. Dia langsung kayak Oh semua. Ini total berarti Iya. ya. Diri udah nggak bisa, gitu-gitu. Udah kayak gitu tuh. Ya kalau sekarang bapak gue nih, audisinya kalau aktivitas tuh bisa kayak jalan, apa, cuman ya nggak maksimal aja. Iya. Karena kan berat tuh kayak yang bagian kanannya apa-apa yang berfungsi pakai tangan kiri, kayak makan apa. Karena tangannya yang kanan tuh geraknya susah gitu. Tapi yang jadi awal sempat bisa ngomong ya, masih bisa ngomong. Iya. Makanya ada beat Assalamualaikum itu ya. Iya. Itu beat favorit gue sih sebenarnya, Assalamualaikum. Nah itu kalau itu sebenarnya kenyataan juga tuh. Ya, maksudnya yang iya? ya maksudnya ngulang-ngulang perkataan itu. Oh iya sih. Iya benar-benar kalau gue yang ingat iya sih. Iya itu karena sebelum berarti sekarang tuh ya ibaratnya agak nambah parah lah ya dibanding kondisi itu. Iya. Maksudnya dulu sempat bisa ngomong tapi ngulang-ngulang. Ngulang-ngulang. Iya obrolannya. Dulu tuh sempet kayak gitu. Nah materi itu dibuat pas lagi kayak ngerasa gitu. Ya, 2023. karena ngerasa aja daripada gua bersedih. Iya sih benar sih. Buatnya materi itu. Nah, bener. Berarti kejawab tuh salah satunya kenapa akhirnya lo ngebicarain itu juga bisa dibilang coping mekanisme lo terhadap kesedihan ya. Iya kali, iya bang. Iya. Terus juga lo kan ngebahas lo tuh sandwich generation ya. Iya. Itu real lo ngerasa kayak gitu Iya. emang. Iya. Karena kedua adik lo yang lain tidak bisa memberikan kontribusi. Enggak gitu lah. Karena kan adek gue masih pada sekolah bang. Oh, atlet tapi masih sekolah. Jadi nih? maksudnya sekolah ya adik-adik gue tuh ikut eskul sama ikut ini apa namanya klub-klub gitu. Jadi bukan yang atlet doang, masih sekolah mereka tuh, masih SMA sama SMP. SMP negeri tapi? Enggak, swasta lagi dua-duanya. Makanya bayaran lu nih. Lo yang bayarin mereka kan? Iya, secara nggak langsung iya gimana. Maksudnya gue ya kayak tiap bulan ngasih lah ke ibu gua. Nah itulah diatur lah sama ibu gua buat apa-apa gitu. Iya. Sebenarnya tetap ibu gua sih yang terbaik lah buat ngatur-ngatur. Karena gua ngasih aja lah gitu. Lu kayak lo bilang itu ya, gajian itu benar-benar dibagi-bagi tuh ya. Iya. 40% buat. Nah yang itu sebenarnya Ya itu nggak akurat sih, nggak akurat sih. Kalau Iya. itu biar ini aja ngejar ini aja punchline yang roll up tree-nya. Bener-bener. Kalau yang itu materi yang itu. Nah iya nih, gue sebenarnya penasaran tuh sama kayak gitu-gitu tuh yang tadi tuh salah satunya McGregor, ya kan? Sebenarnya kan kalau secara ini gue tuh, secara apa ya istilahnya rasio gue, sebenarnya kan salah nih kalau di dalam logika gue. Cuman lucu aja gitu ketika lo lempar kan. Emang bukan tipe punchline yang kalau kita pikirin logis, enggak. Iya. Ya kan kayak ya udah lucu. Sama nih juga nih 40% biaya sekolah adik, 40% biaya pengobatan bapak, 20% ongkir Jakarta Bandung. Lucu kalau denger. Tapi kalau dipikirin lagi, ongkir apa ya? Malah jadi muncul pertanyaan ya. Ini ongkir apaan sebenarnya? Sebenarnya dulu tuh mikirnya ide aja. Ongkos gua kalau ini kali, karena kan gua sebulan sekali pulang lah Bandung. Cuman pas lagi kombut sama mentor gua di Jas Merah tuh Bang Rizal Jahit itu. Ongkir Jakarta Bandung dan memang dipakai pas Jas Merah, terus dipakai pas opening lain, work selalu kena, ya udahlah gua pakai aja itu. Maksudnya kok ongkir dah gitu kalau dipikirin kan apa yang diongkirin gitu. Iya, pas kirim ya. Iya kan? Apa yang dikirim gitu. Iya sih kalau dipikirin secara ininya apa tapi ya? Ketika kita denger kaget dan jadi lucu gitu kan. Atau karena emang itu sebenarnya karena emang udah format Rule of Three jadi kita udah ada refleks. Iya sih lucu kayaknya. nih gitu. Iya kayaknya ya. Karena mungkin penonton stand up gitu kali ya. Udah Rule of Three nih kayaknya gitu sih. Iya bisa. Itu bisa dibilang solid sih beat yang itu tuh. Iya nggak sih? Sampai kayak yang resiko kerja di Jakarta dibukin The Jack. Iya. Solid sih. No ya mungkin kali bang yang tadi persen ya karena gue ininya bang ada setupnya. Nah baru nih 20%-nya. Nah gue tuh mungkin nariknya kalau gue sih berpikirannya orang akan berpikir baru nih 20%-nya buat gue gitu. Kalau gue mikirnya gitu. Nggak tahu ya mungkin apa bekerja di theater of mind orang gitu apa enggak. Kalau gue sih ada setupnya kayak nah baru nih 20%-nya gue mungkin ngerasanya kalau gue ngerasanya ngarahin buat gua harusnya. Iya, tapi gue patahin. Ternyata enggak juga, enggak dapet gitu. apa-apa. Oh. Keren kamu. Teori aja bang. Simple tapi iya works gitu ya. Iya. Nah ini juga menarik nih masih materi nih. Lu kan bisa dibilang hampir setiap material tuh ada kayak dialog ya.
Oh iya, Sering iya. main dialog itu lo emang suka main begitu ya? Dari dulu. Kayaknya jadi gue tuh nggak ngerasa sering main gitu ya. Tapi kayaknya mungkin pas pikir pas lihat, iya gue sering banget main itu dan ketambah ke trigger ini bang. Pas gue bawain materi dialog dapat dari juri tuh, wah asik nih. Kenapa nggak dilanjutin? Ada kayak gitu, jadi gue pakai terus Pakai tuh terus formatnya. Dan format emang itu. setiap kali pakai format gitu, kena aja. Iya. Jadi nggak saya ya udahlah. Karena dapat apa ya feedback dari juri tuh, khususnya Pak Haji sih. Kemarin bilang, wah kalau dipanjangin lagi nih, katanya bisa berantakan nih katanya gitu. Oh, bisa pecah Iya, karena berantakan. kayak ada waktu itu tuh, ini percakapannya selesai. Nah kata juri, gue kira bakal dilanjutin katanya gitu. Makanya, wah. Kata berarti- bintang Emon, iya sampai selesai nih sampai Iya, kira 3 gitu. menit. Gue jujur gak kepikiran gitu pada Iya, iya. Soalnya gue tuh termasuk orang yang nggak pede tuh kalau di dalam materi gue ada part dialog itu. Lu Iya. pernah ada di fase itu nggak sih? Kayak misalnya lu bikin beat nulis nih, terus harus di delivery-nya dengan dialog, terus kayak anjing dialog lagi, gua lemah lagi, ada nggak pernah mikir gitu? Nah gue juga ngerasanya nggak jago banget bang buat dialog ini. Ngerasa ya udah bawain aja karena kalau orang yang mungkin jago dialog tuh sampai ada impersonate-nya kan. Iya. Kalau orang jago tuh Suaranya jadi suaranya beda. jadi beda apa. Coba lu berarti kalau gue tuh sama aja, cuman arah kepala aja Iya, gitu. gini-gini ya, Dan itu kanan pun kiri. pernah gagal. Karena bingung. Karena iya ketuker. Tahu lah. Iya lah. Harusnya percakapan gue malah dia yang lawan lainnya. Iya. Ya itu gue hitungannya kayaknya masih belajar pakai teknik itu kali, belum jago juga sih. Cuman seneng aja makanya. Seneng ya. Iya. Lu udah menyenangi itu soalnya. Iya karena apa ya? Celah buat ngebelokin itu gampang. Orang nggak ngira, bisa keluar di sini. Kan orang nggak tahu bakal keluarin di gua apa dia ngelawan main Iya, ngobrol iya. gitu. Tapi lo ada nggak sih salah satu atau beberapa teknik stand up yang ketika lo harus bawain itu terus kayak wah gue nggak bisa lagi itu, ada nggak? Ada nggak kayak gitu? Ada lah. Apa? Ekot bang, jujur. Nah, kemarin tapi lo bawain tuh yang jia-jia itu. Iya, akhirnya kan like. Iya sih. nanggung gerakannya. Karena nggak pede ya? Nanggung. Bukan nggak pede, kayaknya kaku lah badan gua. Karena nggak lo banget. Iya, kayak di otak gua lucu nih, gua gerak gini. Ternyata pas lihat lagi kaku banget ya gue ya, badan gue ya. Gitu. Kayaknya ekot belum terlalu. Iya itu ternyata tuh kan dibalik tuh. Ternyata orang nggak nangkep juga karena iya kan. Gue ngerasanya itu. Tapi pas lo bilang kan gini, sebenarnya saya niat mundur, gitu kan lo bilang? Iya. Itu sebenarnya niat mundur apa ya yang lo maksud saat itu? Oh jadi kan gue ngeiniin ibaratnya nyoba kayak Bang Sabit kan. Dia. Tapi saya niatnya emang mundur aja, blockingannya jelek, balik lagi ke depan. Nah niatnya gitu. Nah balik lagi ke depannya dibalik. Jadi hide Iya. gitu. Gue pikir kayak lo mau main double meaning. Saya niatnya mundur aja dari kompetisi ini. Gue pikir enggak. Gue pikir mau ke sana. Enggak, karena mundur aja tapi blockingannya jelek ya di Iya. kamera, maju lagi. Cuman gak ketangkep tuh karena mungkin guanya kurang yakin dengan gerakan gue apa. khawatirnya jangan-jangan bukan gua doang tuh yang mikir perkataan itu artinya ke sana. Oh gitu. Takutnya, makanya penonton jadi kemana-mana tuh pikirannya. Oh pas lagi itu ya. Saya niatnya mundur aja. Langsung gua, mundur dari kompetisi gitu loh. Gue takutnya ada orang-orang penonton gitu ya. lain yang juga mikir kayak gitu. Mungkin kalau lo ganti misalnya, Cia, aduh jadi jelek ya blockingannya. Gue balikin deh. Oh iya. Hais, mungkin kena tuh. Iya kayaknya. Mungkin ya, kayaknya gue nggak tahu sih. Sotonya gue aja ini mah. Ya, nggak? Iya sih kayaknya mungkin itu juga ngaruh kayaknya Bang. Kayaknya ngaruh karena orang jadi wondering, jadi kayak apa nih? Ya nggak sih? Jadi apa sih? Istilahnya kalau di kita lagi nonton sesuatu terus jadi pikiran kita kemana-mana, terus Ya ke distract lah. Distract. Setupnya malah ganggu kan. Jadi kita kayak mikirin hal-hal yang lain di luar dari apa yang lo lakuin. Jadi nggak bisa ngikut ketawa lagi. Padahal sebenarnya bagus itu. Ya udah gua balikin deh. Nah pas balikin berarti kan heights. Nah kena tuh pas itu. Iya. Iya kan? Iya dia otak gue juga gitu, Gitu ya. kan? Pak, ternyata ya udah lagi. Tapi gue sih ketawa di rumah. Oh iya. Karena aneh banget orang. Iya. Ketawain itu karena itu. Kadang gitu sih kita tuh ketawain karena aneh ya. Sama kayak ngetawain gue ngetawain Yakobus. Kenapa tuh? Menurut PSI, gue Oh iya, yang PSSI ya. Dia nggak sadar ya kalau dia salah ngomong. Tapi akhir-akhir PSSI. Iya, kan dia 3 kali tuh, yang satu salah, kedua salah. Gue ketawain, betul. kata istri gue, jangan ketawain, kasihan kata istri gue. Satu season sama lu kan ya? Yakobus ya Bang?
Enggak, itu yang gue lagi sakit. Nggak satu season di Oh iya, Mortal Kombat. dia kan? juara 1. Juara 1 dia. Nah, itu mah panjang lah kalau diceritain itu. Kayaknya ada dendam lama ya. Enggak. Kita mah apa namanya kelihatan doang bersaing. Kalau di luar mah nulis bareng segala Doang macam, ya. galau-galau bareng, bareng sahat juga itu. Nah tadi ya si materi itu ya. Oh iya. Terus tuh juga ada kalau gue bilang sih punchline meta ya. Ya. Yang gue ngeliat itu istilahnya kayak buat kabur dari situasi dragging gitu, atau kayak keluar dari apa ya? Keluar dari setup yang lu nggak tahu nih ujungnya kemana. Tahu nggak? Kayak misalnya kayak ya itu deh yang kayak pas lagi dialog nih. Cet. Terlalu nyapu Den. Iya kan? Ya namanya juga di TV. Iya. Nah itu kan meta nih jadinya kan. Meta, ya. Nyapu maksudnya. Nah terus kayak apa? Kayak gini apa? Yang soal ini bibir kan. Ini nyokap lu terus jadi pucet kan bibirnya. Iya. Terus ada yang bilang ibu kalau sakit jangan ke kondangan. Harusnya Puskesmas Tanah Abang gitu kan. Jabadi tuh. Iya. Jabadi Depok yang negor gitu kan. Iya. Terus ada juga yang lo megang bibir bokap terus kotak ya. Iya. Iya kotak ternyata lagi ini vape. Vape. Ternyata vape terus lo bilang bapak nih ini nih mana ada 2005 belum ada vape. Namanya juga punchline gitu kan. Iya. Nah itu kan meta sebenarnya kan. Itu emang lo tulis kayak gitu atau tuh kayak ketika yang sebelumnya nggak kena yaudah nih gue keluarin deh. Emang nulis gitu sih bang. Wah. Nah itu nggak tahu ya. Kayaknya gue seneng ini aja sih. Kayak bikin situasi kalau orang tahu ini lagi bercanda gitu. Karena gue pernah dulu tuh nulis juga kayak ngasih jokes gitu. Nah tentang kayak ngebandingin kayak jokes orang gini. Nah gue ngeluarin jokes nih, misalkan layer 1. Nah gue kan tuh tawanya tipis tuh. Nah gue tambahin. Nah itu contoh jokes layer 1. Gue pernah bikin kayak Pernah gitu. kayak gitu. Nah jadi gue senang aja sih. Jadi kayak buat nge-tag-nya dibawain aja gitu. Kalau tahu ini orang lagi stand up gitu. Iya. Ya itu kan orang jadi nggak mungkin gue ada obrolan kayak gitu. Bener. Namanya juga pacar nggak mungkin. Nah gue seneng aja sih. Jadi kayak Iya, ngebukain iya. tekniknya gitu. Benar. Nggak tahu ya. Tapi kalau yang beneran bohong flash yang ini ya, yang aduh tadi barusan gue inget tuh. Oh yang ini ya bang kali. Yang gue ada niat callback. Ya callbacknya nggak kena. Nah itu ya. Iya, itu apa tuh? Oh yang volley, ya kan? Bukan yang keluarga. Yang Keluarga. Keluarga gue. Bapak gue stroke. Bapak gue Ibu gue stroke. tukang sayur. Adik gue atlet. Pokoknya sama atlet futsal. Terus dibawain lagi. Nggak kena. Callbacknya nggak kena. Ah iya dibawain. Iya. Itu bobsled tuh ya. Offside. Mana kedeketan lagi. Iya. Ketawa sih gue itu. Baik lagi kan ketawanya kayak aneh nih orang nih. Tapi maksudnya, iya walaupun begitu ya, nggak semua orang mentalnya sekuat itu loh, gila. Untuk apa namanya? Ya itu ngemetain diri sendiri kayak gitu. Iya nggak sih? Itu. Iya nggak sih? Maksudnya kalau misalnya gua kayak gitu, bisa jadi kayak anjing gitu malah udah terus diem tuh gua. Tapi kan lo nggak kayak callbacknya nggak kena gitu kayak. Tapi masih dengan nada, iya. nada si itu tadi, nada stand up tadi gitu. Kan malah jadi lucu. Nah terus ya senang aja Bang, karena kalau lagi kompetisi gitu gue seneng tuh bawain aja tentang kompetisinya apa, karena lagi di Jasmara gue sering banget tuh ngebahas peserta lain atau ngebahas situasi si kompetisinya gimana. Gue sering kayak gitu sih, maksudnya dari sebelum di Moji gitu ya. Iya. Ikut di Jasmara apa dulu ya. di Sasuci waktu di Bandung tuh kayak gitu sih. Nah, pas lagi khususnya lagi di kompetisi nih ya. Lo tuh tipe komik yang nulis materinya tuh nulis sendiri gitu di rumah misalnya, terus baru lo bawa ke temen untuk validasi atau nulis bareng? Oh kalau gue biasanya ya dari nol. Kan gue ada premis-premisnya dulu nih, abis itu ditulis sama gue open mic sekali misalnya. Nah biar open mic bikin premis ya sama punchline-nya yang gue tulis dulu gitu misalnya, tapi ya walaupun misalnya punchline-nya kayak belum terlalu kuat atau apa, tapi gue bawain dulu nih, enak gak nih sih jalan ceritanya apa gimana. Nah after open mic itu biasanya bareng sama anak komunitas ya, maksudnya buat wajibin ya. Open mic Jaksel misalnya nih gue bawain set, abis itu pulangnya nongkrong sambil dibahas nih mending diapain nih dengan premis tadi, apa yang ditambahin apa baru tuh setelahnya. Gue kebiasaannya nggak dari kosong sih kalau kompet, jadi nyoba dulu sekali, oh tahu yang ini yang kena yang enggak mana.
Kan lu kombut emang apa maksudnya lu bilang emang nggak dari kosong biasanya itu karena emang lu tahu itu salah. Karena emang ada aturan kan? Iya. Salah satunya yang ditulis sama Sampras ya. Kalau kombut jangan kosongan. Iya, mungkin. Atau karena emang itu metode lu aja sebenarnya. Kayaknya kebiasaan dari dulu juga sih. Sekarang kayak dikasih tahu juga sama senior kalau kombut tuh jangan kalau ibaratnya kita kosong mah berarti minta bikinin materi ke orang dong. Iya. Tapi tetap jadi gua bawa nih. Nah, teman tuh cuma bantuin aja buat isiannya gimana, apa setupnya diperbaikinnya gimana. Nah, gue tuh ngerasa kebantu banget tuh sama komunitas kemarin aja tuh itu sih. Banyak masukan tambahan punchline-nya, perbaikan setupnya. Tapi kalau premis tetap banyak dari gua. Dari lu sendiri. Iya. Berarti kreatif ya lu orang ya. Ya. Metode lo nyari premis deh. Metode nyari premis. Kalau gue mungkin ngeliat ini kali Bang ya. Karena ngeliat format kompetisi tuh temanya apa, tarik lagi aja ke diri sendiri. Kalau yang pas lagi nggak ada tema? Nah itu justru gue kalau nggak ada tema malah bingung mau bahas apa. Iya kan kemarin kan awal-awal nggak ada tema tuh. Iya 3 awal tadi nggak ada. Nah makanya yang 3 awal tuh pakai materi lama. Pakai tabungan materi aja yang ada. Basic gitu strateginya. Iya. Nah justru gue pas ada tema baru nih, gue seneng buat nulis jadi kayak nggak bingung menariknya kemana gitu. Karena gue ngeliat banyak komik-komik kayak Suci tuh kayak contohnya Bang Rio lah. Nah gue tuh seneng kayak liat nontonin temanya apa, nariknya ke satpam lagi. Nah gue ngertinya gitu aja lah, nariknya ke keluarga lagi. Makanya akhirnya keluarga lagi. Iya. Temanya apa, karena kesini lagi. Gitu. Sebenarnya kan enaknya kan kalau nyari premis itu tema ditarik ke persona ya. Iya, kalau gue ngerasa gitu. Lo kan nggak ada persona nih. Kalau pribadi ya, mungkin persona jadinya ngomongin keluarga kali. Nah iya berarti apa ya bisa dibilang persona lo adalah family man gitu ya? Iya kali ya. Family man. Gue adalah family man. Iya kan kenalin saya Denny Nugraha. Saya adalah seorang family man. Masa gitu? Tapi kalau seringnya sih biasanya ngenalinnya kan sandwich generation itu. Oh sandwich generation, iya sih. Cuma akhirnya jadinya kemarin nariknya ya udahlah sekalian aja bahas ibu, bahas adik, bahas bapak semua aja gue. Iya menarik sih. Dan relate juga tuh masalah itu tuh buat zaman sekarang ya kayaknya. Suci besok mau masuk Suci besok. Amin, bareng-bareng lah kita bang. Enggak lah, masih jauh. Nyoba. Udah sih udah nyoba, udah ngirim. Udah upload kan? Udah upload. Nah, gue bingung nih upload yang mana. Upload Moji boleh gak sih? Boleh harusnya. Cuman kan gue lihat kalau materi Moji gue banyak meta TV. Iya sih. Makanya gue bingung belum ngupload gue. Gue tuh takut etika aja sih kayak kok gue ngupload Moji kok maksudnya buat ke Kompas tapi pakai materi dari TV lain gitu. Gue takutnya nggak etis gitu takutnya. Ya. Kalau itu nggak tahu tuh gue tuh. Nah sekarang kita balik ini deh. Udah nih soal materi udah lah. Kalau terlalu teknis juga ini kan jadi sotoy gue. Nah tadi kan kita sempat bilang tuh banyak akhirnya dari liga di Moji kemarin yang bikin kita jadi belajar banyak hal ya. Iya. Nah kalau lo sendiri apa tuh yang lo ngerasa iya lagi gue jadi belajar tentang ini nih gitu di Moji ini nih gitu apa kira-kira beberapa hal atau ada nggak hal yang paling lo pelajarin? Yang pelajarinnya ini sih bang. Lebih ke kayak kan TV itu harus merhatiin benar-benar penggunaan bahasa, penggunaan materi itu. Betul. Ya banyak belajar di situ kan. Bahkan kayak kata plesetan dari kata kasar aja kan nggak boleh kemarin. Nggak boleh kan? seharusnya. Anjir. Kan nggak boleh tuh. Merhatiin kosakata itu. Karena kan biasa kan kalau di komunitas kita pernah sembarangan aja kan ngomongnya. Ngomong kasar bahasanya apa. Betul. Itu. Terus sama ini sih konsisten sama ya waktu sih karena ya mereka kan waktu harus kalau nggak kan penilaian jelek tuh kalau over apa under. Iya. Sama yang dapat ya itu bang tadi yang metode percakapan karena sempat di yang awal tuh kayaknya ada yang miss gua ngadep tuh. Nah jadi buat diperbaikin. Oh ya kalaupun ibaratnya kayak teknik tadi yang dialog gua nggak bisa impersonate-nya beda, seenggaknya ngadepnya tuh harus benar. Kayak sikapnya. Itu sih sama ngelihat nge-copy ibaratnya ATM tuh. Nah, yang amati teori modifikasi teknik orang aja gua coba pakai gitu. Karena sah-sah aja kan kayak. Sah-sah aja bener. Boleh-boleh aja kok. Selagi premisnya beda, punchline-nya beda tapi tekniknya sama, nggak masalah kan. Nggak apa-apa. Bener. Nah, ini terakhir nih penutup nih. Saran nih buat komika lain terutama yang baru gabung nih. Setelah ngeliat lo kemarin, wah gila. Ternyata stand up bisa kayak Denny gitu ya gitu.
ada saran nggak supaya bisa gimana ya? Nggak usah konsisten lucu deh, tapi paling nggak konsisten aman, nggak ngebom, gitu. Disclaimer dulu ya, ini gua nggak mau menggurui ya, takutnya dari tadi, siapa nih gua? Itu satu, terus yang tadi kayak komik lain ngeliat gua, kayaknya nggak ada deh. Ada, tenang aja, udah terkenal sekarang lo. Nah itu jadi gue nggak, itu disclaimer dua itu. Tapi kalau mungkin kayak sharing aja kali ya. Ya ini aja sih. Yang paling utama tetap open mic aja. Karena tadi sih gue banyaknya nemuinnya karena ya misalnya kayak tadi ya antisipasi kalau mungkin kayak kata lu yang lu sadarin juga gue sadarin ya. Kalau nggak kena tetap lanjut itu karena mungkin keterbiasaan ibaratnya ada punchline yang nggak works jadinya tetap stay on the beat ya karena kebiasaan open mic tuh. Gitu. Ya sama ini sih sering-sering banyak referensi nonton aja. Apa yang lo sering nonton biasanya? Maksudnya nggak secara teknik stand up gitu. Iya. Nonton komik-komik ya yang lu seneng apa karena kalau gue sih kayaknya kalau jujur secara pribadi tuh seneng tuh nontonnya Ali Akbar. Karena sering banget kayak observasi hal yang ibaratnya dalam tanda kutip remeh tapi remeh. Bisa jadi. Iya. Tapi orang nggak merhatiin kan? Iya. Sebenarnya kayak funny truth gitu kan. Iya, gue seneng tuh kayak ngebahas-bahas gitu. Akhirnya mungkin secara nggak sadar ya banyakin coba di ini aja komik-komik yang udah jago terkenal pada lucu gabungin aja teknik-tekniknya. Gue seneng gitu ya rasanya secara nggak langsung. Berarti salah satunya Ali Akbar nih. Iya kalau yang dari dulu ikutin nonton gitu. Selain itu ada lagi nggak? Ya kayak misalnya tadi referensi ya kalau misalnya kayak di kompetisi tuh narik tema ke ini ke Bang Rio kan gitu. Ya sama Dani Beler juga. Kalau cara tadi nyari punchline ya gitu sih. Nyari punchline yang matain asumsi itu ya. Iya. Karena ya nempel sih itu sekali sharing waktu itu pernah di Bandung sama beliau. Oh iya, ternyata gue baru sadar itu ya caranya ya. Jadi ditanyain gimana apa tuh punchline tuh. Orang jawabnya ini nih hampir pasti dia kasih. Oh iya ya sama ini nggak sadar sebenarnya itu loh pemataan asumsi aja sih. Keren. Tapi kan menggiring asumsi orang juga nggak segampang itu masalahnya kan. Nah itu makanya kayak mungkin akhirnya nyoba bikin materinya setup kita aja yang ngegiring buat orang mikirnya ke situ. Nah itu patahnya. Jadi akhirnya walaupun si punchline-nya nggak harus yang ibaratnya dalam tanda kutip patahannya aneh banget. Kalau asumsi orang udah ke situ patah dikit aja jadi lucu ya kayak tadi yang emot senyum tapi miring gitu kan. Iya keren sih itu. Nah terakhir banget nih apa nih ini kedepannya nih di stand up yang lagi lo kejar nih? Yang lagi dikejar ya? Ya yang lagi lo kejar ya nggak jawabannya nggak harus satu. Oh ya banyak boleh. Sebenarnya kalau dari stand up ini gue karena udah di titik ya sekarang nothing tulus aja sih kalau stand up ya. Karena tetap utamanya saat ini kan karir mah kerjaan sih. Stand up mah hobi lah gitu sambil. Cuman ya kalau pengen mah ya bisa masuk suci lah tahun ini amin gitu ya. Amin. Kepanggil Jambore. Aman lah itu kan udah di notice Pak Ajis ya kemarin ya paling nggak ya. Kan belum menjamin juga. Yang udah pasti siapa sih kemarin tuh? Yang udah sebut? Ya kayak kemarin bagus kan. Nah itu nggak tahu tuh. Tapi kan obrolan pas di jurinya bercanda kan di Purwokerto apa tapi kayaknya mungkin keajak ya. Kayak kemarin mungkin Andre kan. Bayi Marka. Iya. Tapi pas kemarin gue tanya sama Bayi Marka, bercanda doang tuh katanya gitu. Nah itu kan nggak tahu. Karena kalau dari senior saya bilangnya ada yang diajakinnya bercanda, benar. Ternyata benar. Iya katanya kan gitu. Yang gue denger ya. Iya. Kayak kemarin stand up apa yang sebelumnya. Tapi kan sorry ya maksudnya Bayi Marka waktu lagi diajak, waktu dia sebut kan emang lagi pecah tuh. Iya. Nextnya kan ngebom dia. Nggak ngebom lah. Ya maksudnya lebih inilah penampilannya kurang dibanding menurun. Karena kemarinnya gila pecah banget. Iya. Emang layak banget lah untuk malam itu dia kayak wah anjir gitu. Kalau Andre sih emang dia udah pernah belum sih sebelumnya? Jambore? Stand up fest kan? Nggak tahu tuh Jambore pernah apa belum ya? Tapi kalau stand up fest iya yang kemarin iya. Itu sih. Odah sih pasti ya. Iyalah Odah. Udah sih pasti itu. Pastilah dia emang. Terus apa lagi? Sama ini sih gayanya gue tahun depan ya berarti 2026. Ini kan ngetek masih 2025 nih. Ini tayangnya 2026 sih. Pengen nyoba konten sih. Pengen konten. Karena dari dulu tuh udah ada kayak ide ini tapi nggak dilakuin mulu gitu. Karena guanya males kali. Iya. Malesnya karena malas ngedit sih kalau gua. Kan udah gampang sekarang ngedit.
Sebenarnya ya karena iya kalau itu karena gue juga pernah bikin kayak beberapa kali konten bisa sih ngedit, cuman kayak malesnya mungkin karena sambil kerja kali ya. Iya Nah gue sih. mau pengen mengalahkan rasa malas itu. Sekarang tuh kayak masih ya udah stand up sama kerja aja. Nah kan konten jadi harus fokus satu lain nih. Nah gitu sih. Formatnya apa maksudnya si kontennya ini ntar? Ya itu gue tuh kemarin-kemarin ada ide, ibaratnya kepikiran ini, tiba-tiba nggak gue lakuin, ada orang ngelakuin viral. Oh. Jadi nah makanya pingin nyari justru apa nih konten apa nih gitu. Iya. Kadang gitu emang yang kepikiran mendingan langsung bikin. Iya karena ya nggak bisa dibilang diambil orang juga. Enggak. Iya. Karena apa yang kita pikirin sekarang? Duluan kan. Iya. Bisa jadi lagi dipikirin juga sama orang lain. Kayak gitu sekarang mah. Gue kayak berapa kali tuh kayak, gue pengen bikin ini kayaknya ini deh. Ternyata guanya malas bikin, keduluan orang naik. Emang modelan konten begitu. Iya. Berarti model-model konten inilah yang pendek lah ya? Iya, sketsa gitu nggak sih? Sketsa atau enggak ya kayak di Reels apa TikTok gitu. Contoh yang paling mungkin agak-agak baru tuh, gue kepikiran pas awal ngerantau ke Jakarta tuh ke Jaksel tuh kayak mikir orang Sunda tapi di Jaksel gimana. Tapi nggak gue lakuin, langsung ada ini apa namanya influencer kan yang cewek tuh, kalau lu tahu Bang, Astrid Juwita tuh udah lucu banget tuh. Dia orang Garut, ini Jaksel, tapi karena dia cewek dan ini lebih duluan dia dan lucu banget gitu. Naik dia kontennya. Dan lo mikir ya kenapa gua nggak lakuin ya? Konten berarti. Pingin sih konten. Mudah-mudahan bisa mengalahkan diri gua sendiri buat malasnya itu. Amin. Show nggak ada keinginan bikin show spesial. Show nggak tahu sih ya. Gua tuh kalau sampai sekarang belum kepikiran buat show sendiri belum sih. Tapi kalau kayak belum berani secara kapasitas satu. Sama kalau gue sih ngerasanya ya gue tuh pengen kalau spesial tuh ya yang nonton tuh adalah banyak gitu, bukan cuma temen-temen doang, tapi orang-orang pengen ada orang umum juga. Nah masalahnya kan kayaknya yang gue tahu tuh sebelum kita bikin spesial mau di titik itu kita harus punya awareness dulu nih. Nah sedangkan makanya mungkin kayaknya harus konten dulu deh biar orang tahu dulu. Mungkin siapa tahu naik barulah bikin spesial. Makanya lo tadi mau coba ke konten dulu. Nah mungkin afternya kayaknya baru deh. Step-stepnya itu. Iya, kalau gue ngerasanya ya. Bisa jadi sih. Karena ya gue yang dapat dari senior-senior ya di komunitas sih. Kayak gitu katanya sih benar. Sebelum mau bikin spesial sih baiknya lu punya awareness dulu, orang-orang tahu. Jadi supaya lu jualan kasarnya laku gitu. Oke. Makanya kalau tahun depan ya pinginnya sih 3 itulah. Konten ya mudah-mudahan bisa ada rezekinya Jambore. Suci juga, amin. 2 tahun lagi sana pes. Amin. Bareng-bareng lah kita Bang. Gue seneng tuh kalau bareng-bareng gitu sama teman-teman yang Amin. Kita afirmasi positif tuh. Iyalah. Amin. Walaupun sebenarnya saat ini gue udah dipertanyakan sih sama istri gue. Kenapa tuh? 跟我masih lanjut nih senap nih ya tadi. Ya gimana, kemarin kan udah di notice Pak Ajis gue bilang. Ya sih karena ya kan sayang jadi, ya. Jadi kayak ini ada kesempatan ya kayaknya. Kan, jadi kayak gitu ya. udah kebuka pintu lagi gitu. Kalau nggak dilanjut kan sayang ya. Iya benar. Tapi lanjut pun berarti kan ada PR lagi yang harus kita kerjain ya nggak sih? Iya harus dipertaruhkan lah. Banyak waktu betul. Apalagi lu udah berkeluarga Bang. Itu pasti waktunya. Kalau gua kan kayak ya udah diri sendiri kerja sama stand up kan. Betul. Ya yang udah berkeluarga beda lagi porsinya pasti. Iya. Ya udahlah, Denny. Siap, terima kasih Bang Rama. Ini senang gua, happy banget diundang sini. Pertama kali gua diundang jadi tamu podcast. Keren ya. Jadi banyak ngomong gua ya kayaknya. Biasanya? Nggak maksudnya kan karena pertama kali excited kayak banyak bacot banget nih gua. Besok-besok lebih banyak lagi pasti. Amin kalau itu. Diundang Cing Abdel besok kan. Amin. Ya semoga aja ada kesempatannya. Amin. Oke, Ren, sukses ya. Thank you Bang. Itu juga sukses terus Bang buat podcast ABCDE. Ketemu lagi ya kita ntar di ABCDE. Ayo belajar komedi dengan everybody. Nah. Thank you.